Salam adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, iya luar biasa. Gak terasa ya kita sudah di akhir Agustus, sebentar lagi September, Oktober. Nah adik-adik harus tetap semangat ya, walaupun masih belajar di rumah, tetap semangat. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Ayo sebelum kita memulai ibadah, persiapkan apa? Alkitab. Ya, persembahan. Handphone atau laptop. Yang paling penting hatinya. Oke. Nah, karena kita mau beribadah, kita mohon perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan agar ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita beribadah, kakak undang kita untuk berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Bapak Sorgawi, Bapak yang baik, kami mengucap syukur pagi ini buat kemurahan dan penyertaan Tuhan. Kami masih boleh bangun Bapak dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, kami ingin beribadah, biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sertai kami Bapak, sertai semua teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sedang kurang sehat ataupun yang sedang berulang tahun, Engkau yang mengurapi dan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, hari ini hari Minggu, tadi kita sudah mengucap syukur sama Tuhan. Kakak mau yuk berikan senyum yang manis dulu. Senyum yang manis. Iya, senyum yang manis ya. Tidak ada yang tidak boleh senyum. Karena apa? Karena tadi kita sudah bilang hari ini hari yang luar biasa. Oke, kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi kepada Tuhan, kita mau bernyanyi selamat pagi Bapak. Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu.
nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Haleluya, marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami sangat senang sekali karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu, tolonglah berkati dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik masih berdiri ya, kita mau bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Harus semangat ya, yuk Bang Jandri. Ya boleh tepuk tangan ya, boleh digoyang-goyangkan kakinya. Hari ini harinya Tuhan. Sudah bernyanyi, sekarang kita saatnya pembacaan titah. Adik-adik masih ingat minggu lalu kita titah yang keberapa? Titah yang keberapa? Iya benar, titah yang ke-9. Hari ini kita masuk ke titah yang ke-10. Oke, mari kita membacakannya. Nanti kakak baca pertama, setelah itu kita bacakan bersama-sama. Oke, titah yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sekali lagi ya, yuk sama-sama kita bacakan titah yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya adik-adik, itulah titah yang ke-10 ya. Dihafal ya titahnya. Ya saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang baik ini, Engkau masih memberkati kami. Terlebih Tuhan buat seluruh adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing. Engkau berkati kami Tuhan satu persatu sehingga kami boleh bersekutu melalui media yang boleh kami gunakan dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Allah Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik sekolah minggu yang baik, pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Sekali lagi, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Oke. Abang bacain ya. Judulnya adalah Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potongan pakaian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, cerita tadi menggambarkan tentang bagaimana peranan yang sebenarnya yang tidak begitu diperhitungkan, bahkan peranan seorang tawanan. Nah, jadi abang mau berbagi informasi. Yang pertama, tokohnya adalah Naaman, kemudian adalah istrinya, kemudian pelayan istrinya yaitu tawanan dari Israel, yaitu dari Samaria. Di situ dikatakan bahwa panglima Raja Aram sedang sakit apa? Sakit kusta. Dia sudah berobat kemana-mana tetapi tidak sembuh. Sehingga sedikit putus asa. Tetapi tanpa diduga, tanpa disangka-sangka, yang seorang pelayan istrinya mengatakan kepada istrinya si Naaman itu, baiklah suamimu dibawa berobat ke Israel. Yang dimana Israel itu adalah musuhnya. Tetapi dengan kerelaan hati supaya sembuh, maka berangkatlah Naaman. Dengan maksud hati
kalau nanti sampai di sana, di situ disentuh oleh tabib ataupun dokter, yaitu Nabi Elisa, kalau disentuh langsung sembuh, ternyata enggak. Dia malah disuruh engkau mandi di salah satu sungai di situ. Dengan berat hati dia melakukan itu dan ternyata dia sembuh. Nah, jadi abang mau mengembangkan ini bagaimana adik-adik bisa paham maksud dari firman tadi, yaitu tentang peranan yang di luar apa ya? Harusnya kalau udah raja-raja yang mau diobati harusnya para menterinya gitu. Ini enggak, malah yang paling rendah, yaitu pesuruh, seorang tawanan. Nah, jadi buat adik-adik sekolah minggu, kita juga harus punya peranan dalam rumah kita. Kita harus juga punya peranan dalam keluarga adik-adik sekolah minggu semua. Apa sih peranan-peranan yang bisa diambil? Yaitu membantu orang tua, yaitu sudah jelas, sudah pasti. Kemudian peranan yang berikutnya adalah membuat orang tua bangga terhadap anak-anaknya. Bagaimana caranya? Nah, ini yang perlu dipahami oleh adik-adik sekolah minggu, bahwa cara untuk membahagiakan orang tua itu yaitu dengan rajin belajar. Ya kan, rajin belajar, terus tidak bosan-bosannya untuk mengulang pelajaran. Contoh, di sini siapa yang rajin baca buku pelajarannya di sekolah? Atau jangan-jangan karena sekolahnya sudah online, baca buku juga malas? Nggak boleh ya. Jadi adik-adik sekolah minggu harus rajin membaca, terus rajin menghafal. Terus kalau yang buat adik kecil-kecil gimana? Ya rajin, kalau yang TK menulis huruf harus tekun, jangan marah-marah kalau diajari oleh orang tuanya. Nah, itu bentuk-bentuk kita untuk membahagiakan, mengambil peran di dalam keluarga kita. Sehingga nanti setelah adanya misalnya ujian, kita bisa dapat juara, kita bisa dapat nilai yang bagus sehingga orang tua kita bahagia gitu. Kalau sekarang mungkin banyak dari adik-adik sekolah minggu misalnya belajar tentang matematika, atau ada nggak di sini yang sudah kelas 6 tetapi perkalian 1 sampai 10 belum hafal gitu. Harusnya kalau sudah kelas 6, kelas 5, kelas 6 harus sudah hafal perkalian. Nah, gimana supaya hafal, Bang? Ya berulang-ulang, belajar kembali, diulang lagi. Ya minimal yang harus dipelajari kali-kali 1, ya kan? Kali-kali 2. Habis itu kali-kali berapa lagi yang gampang? Kali-kali 5. Habis itu kali-kali berapa? Kali-kali 10. Nah, itu dulu. Nah, jadi belajar dan belajar sehingga membahagiakan orang tua kita. Seperti yang perempuan yang tadi yang memberikan pengalaman pengetahuannya tentang adanya pengobatan yang baik. Nah, di keluarga pun adik-adik sekolah minggu juga harus punya peranan di tengah-tengah keluarga. Harus punya andil peranan. Ambil peran di dalam keluarga itu supaya peran mempunyai dampak yang baik. Ya buat yang sudah kelas 5, kelas 6, apalagi SMP, itu nggak perlu lagi dia siap-siapkan makanannya, dia siap-siapkan seperti seragam ataupun bajunya, nggak perlu lagi itu. Sudah harus bisa mandiri. Itu juga dampak peranan adik-adik sekolah minggu di keluarga. Nah, buat adik yang kecil-kecil, jangan
gampang nangis. Kalau nggak dituruti permintaannya langsung nangis. Habis itu ada kalau nggak dikasih meraju. Nggak boleh. Anak Tuhan harus baik hati. Ya kan? Jadi peranan-peranan di dalam keluarga itu harus benar-benar punya dampak. Terus peranan kita juga buat anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu juga peranannya yang paling penting itu adalah mendoakan orang tuanya. Itu yang paling penting. Mendoakan orang tuanya supaya sehat-sehat selalu dalam mencari nafkah, dalam membimbing kita, dalam membimbing adik-adik. Jangan melawan orang tua kita. Apalagi seperti sekarang cuma kerjanya di rumah aja. Gak tahu mau ngapain, keluar dimarahin aja. Nah, walaupun kita di rumah, tetapi kita harus bisa kreatif. Misalnya sesekali membantu ibu kita untuk bersih-bersih. Atau sesekali mendekor taman misalnya kalau ada tamannya. Atau menyiram bunga. Itu kan dampak atau peranan yang bisa kita kerjakan gitu, ya kan? Jadi kita harus pintar, kita harus bijak. Yang penting tadi buat adik-adik kecil, jangan rewel ya, jangan suka merajuk. Dan jangan terlalu sering main handphone. Ada waktunya. Nah, kalau kita bilang baik-baik sama papa dan mama, pasti dikasihnya waktu kita sebentar untuk main handphone. Habis itu jangan lupa untuk gara-gara main handphone jadi lupa pula makan, lupa untuk belajar. Nah, itu semua nggak boleh ya. Jadi harus adik-adik sekolah minggu semua punya peranan di dalam keluarga sehingga orang tua kita bahagia. Dan buat orang tua kami juga yang mendampingi anak-anaknya juga jangan bosan-bosan, jangan merasa lelah untuk membimbing adik-adik sekolah minggu ini. Apalagi seperti sekarang masa pandemi ini mungkin menambahi stres di keluarga gitu ya. Apalagi ada kayak kemarin itu yang membuat merasa pusing, menganggap saya bukan guru. Nah, justru di situ kita bisa paham bahwa peranan kita sebagai orang tua juga harus lebih besar kepada anak-anak sekolah minggu semuanya. Jadi sekali lagi peranan kita di tengah-tengah keluarga buat adik-adik sekolah minggu harus lebih diaktifkan lagi, lebih digalakkan lagi. Peranan itu dalam hal-hal yang baik, terlebih mengingatkan orang tua kita untuk beribadah bersama, untuk berdoa bersama. Nah, itu juga punya peranan yang baik di dalam keluarga. Oke adik-adik, mantap ya, supaya kita bisa berubah ya. Jadi adik-adik sekolah minggu semakin diberkati, biarpun di masa-masa ini kita belum bisa tatap muka secara langsung, tetapi melalui penyampaian video ini, adik-adik sekolah minggu juga semakin paham dan bisa mengerti tentang firman Tuhan. Seperti tadi yang disampaikan, tokoh-tokoh yang ada di dalam firman itu adalah Raja Aram, yaitu Naaman. Terus siapa lagi yang punya peranan? Yaitu pembantu istrinya. Pembantu istri itu dari mana? Dari Mesir. Nah, jadi itu harus bisa dipahamin ya. Yaitu dari bahan firman kita dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5 ini. Oke? Demikian firman Tuhan pada kita pada pagi ini. Kiranya pengetahuan firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu semakin bertambah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi ini. Engkau telah memperdengarkan buat kami Bapa tentang bagaimana pentingnya
peranan kami masing-masing sebagai anak-anak di tengah keluarga kami. Kiranya Tuhan, kami boleh berperan dalam membahagiakan masing-masing keluarga kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati seluruh adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau berikan kesehatan, kepintaran, dan kebijaksanaan sehingga mereka boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Dan buat para orang tua kami juga, Engkau juga yang memberkati mereka sehingga mereka juga boleh sehat di dalam membimbing adik-adik sekolah minggu. Terlebih Tuhan, Engkau tahu pada saat ini mungkin ada orang tua dari adik-adik sekolah minggu yang dalam keadaan kurang sehat. Kiranya Tuhan Engkau berkati, berikan mereka kesehatan, Engkau berkati obat yang dia konsumsi sehingga beroleh kesembuhan Tuhan. Berkati juga kami guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan kami boleh juga semakin kompak, semakin baik dalam memberikan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Bapa, banyak dosa pelanggaran yang kami lakukan. Ampunkanlah itu agar kami layak menerima berkat yang akan Kau berikan lagi buat kami. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja. Intinya apa? Adik-adik harus bisa menjadi berkat ya. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi kembali. Marhasoman Yesus. Ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Galatia 6 ayat 2. Ayo Galatia, perjanjian lama, perjanjian baru. Apa? Iya, Galatia terdapat dalam perjanjian baru. Ayo kita buka Alkitabnya dari Galatia 6 ayat 2. Sudah dapat semua? Ayo yang sudah dapat katakan amin ya. Oke, Galatia 6 ayat 2, mari sama-sama kita bacakan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita ulang sekali lagi, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dihafal ya adik-adik? Oke, yuk kita mau mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan persembahan kami. Sebelum kita kumpulkan persembahan kita, masih ingat? Ayo kita angkat tangannya, mari sama-sama kita katakan Hubere doon, hubani harajaoni naibata. Ya, kita mau bernyanyi persembahan kami.
Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan dan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berlimpah dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami, supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa dan persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sama-sama kita ucapkan doa, O Yesus kasomani. O Yesus kasomani, hanami haganu. Pasada uhur nami, aseto rangganu. Seng boy dalan konon nami, salakah natursa. Dokam kasoman nami, torang age huja. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu di minggu yang akan datang. Shalom, terima kasih Abah.